Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang adab bermajlis, dan terakhir pembahasan kita yaitu di antara adab bermajlis, janganlah seseorang sering-sering membuat majlis di samping-samping jalan. Ini hanya sekedar resume ulang. Hendaknya seseorang menjauhkan dirinya daripada bermajlis di samping-samping jalan, kecuali dia mampu melakukan 5 perkara. Yang pertama, menahan pandangan mata, kemudian menjauhkan gangguan apapun yang ada di jalan, lalu menjawab salam, dan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau 5 perkara ini bisa kita lakukan, barulah Rasulullah mengizinkan untuk duduk di samping jalan. Nah, kemudian di antara adab bermajlis juga diajarkan berdasarkan hadis Nabi, hendaknya seseorang merapat waktu belajar dalam sebuah majlis ilmu. Seseorang merapat dan melingkar, artinya melingkari gurunya, itu yang terbaik. Jadi jangan seorang berpencar-pencar. Kalau seandainya jumlah jamaah yang mengikuti pengajian ramai, maka seperti begini alhamdulillah sudah mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ramai, janganlah seseorang memilih pojok-pojok masjid, duduklah merapat, melingkar di depan gurunya. Itu lebih berkah dan lebih bermanfaat. Jadi keberkahan itu tidak mesti kadang-kadang kita mengerti apa yang disebutkan oleh guru tersebut, karena tidak semua orang mampu menangkap. Kadang-kadang hanya faham ketika diberikan ilmu, keluar dari pintu masjid langsung hilang, ditutupi oleh banyaknya kredit. Jadi, tapi keberkahan Allah beri. Artinya dengan merapat keberkahan Allah beri. Hidup berjamaah merapat itu tetap Allah beri keberkahan. Walaupun waktu kita pulang isteri nanya, "Apa pengajian buno?" Kita bilang, "Ustaz fulan, tengku fulan, puasanya nabi katanya ho mana mufhum di hidungnya." Tapi tetap keseriusan kita datang, Allah beri keberkahan. Apalagi kita yang sudah berumur lanjut, kadang-kadang kita tidak tahu lagi pegah-pegah lagunya, ada boleh pegah-pegahnya. Jadi begitu cara duduk dalam majlis. Kemudian memberi salam baik ketika datang maupun ketika berpisah. Ini kalau berada di luar majlis ilmu. Jadi asal sudah lihat orang berkumpul, datang dengan salam, mau berpisah pun memberi salam. Salam pertama dan salam yang terakhir sama pahalanya, sama mulianya, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian apabila seseorang datang ke dalam majlis, maka hendaknya dia duduk di tempat yang ada tempat yang lapang. Jangan memaksa-maksa untuk duduk di tempat yang sempit. Jadi orang pun yang sudah duduk, maka disuruh oleh Allah tawassa'u, untuk berlapang-lapang. Dan janganlah seseorang duduk, janganlah seseorang datang memisahkan di antara 2 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yajlisu baina rajulaini illa biiznihima." Janganlah seseorang datang
lalu duduk di antara dua orang yang sedang duduk merapat kecuali dengan izin di antara keduanya. Ini ada teman sengaja duduk merapat, datang kita, tiba-tiba langsung kita belah di tengah mereka, kita duduk di antara mereka sampai dua teman ini bingung, apa kapung orangnya apa, begitulah kira-kira. Jadi enggak ada babi bu, langsung belam duduk di antara dua orang yang sedang duduk merapat dalam majlis. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dan Tirmizi dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan, la yahillu lirajulin ay yufarriqa bainal isnain illa bi iznihima. Tidak halal bagi seseorang yang datang ke majlis lalu memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk kecuali dengan izin keduanya. Jadi izin keduanya maksudnya orang itu yang mengatakan, "Tempat nak tempat, ini ada tempat, silakan duduk di sini." Jadi jangan pisahkan dua orang yang mungkin mereka nyaman kalau berdua duduknya, tidak nyaman mungkin dengan orang lain. Mungkin kalau dengan orang lain dia ragu-ragu, takut kena corona, macam-macam. Kalau dengan berdua ini mungkin sudah nyaman. Baik. Berikutnya, adab berikutnya dalam majlis, alla yuqima ahadan min majlisihi summa yajlis fihi. Janganlah seseorang membangunkan orang yang sudah duduk lebih dahulu lalu dia duduk di tempat orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, la yuqimu ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Janganlah seseorang menyuruh bangun orang lain lalu kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Tidak dibolehkan. Walakin tafassahu wa tawassa'u, tapi carilah tempat yang lapang. Jadi jangan orang sudah duduk duluan lalu kita mengatakan geser bacut, padahal orang tu enggak ada tempat lagi, kita suruh geser lalu kita duduk di tempat dia. Nah, ini sangat-sangat dilarang dalam sebuah majlis. Jadi cari duluan tempat-tempat yang bisa duduk. Jangan suruh geser orang lalu kita menggantikan tempat dia. Dan ini menunjukkan tingginya akhlak seseorang. Tapi kalau kita suruh geser-geser orang sedangkan tempat lain masih ada, menunjukkan tentang kita ini kurang belajar tentang adab. Jadi orang yang kurang adabnya walaupun berilmu tinggi tetap tidak disukai. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam urusan duduk-duduk di masjid ini, dalam majlis ilmu itu tidak ada beda baik pejabat maupun yang tidak punya jabatan, itu tidak ada beda. Tidak ada satu suruhan pun satu masjid wajib menyediakan tempat khusus untuk presiden, bupati, wali kota harus berada di saf awal. Tidak ada. Karena masjid ini milik Allah. Wa annal masajida lillah dalam surah Al-Jin. Semua masjid kalau sudah diwakafkan oleh manusia, maka semuanya adalah milik Allah. Tidak ada beda. Jadi sebuah kesalahan apabila seseorang memuliakan seseorang kerana jabatannya, padahal mungkin kerana jabatannya lah kita tahu kezalimannya. Jadi siapa yang datang duluan dia berhak di depan. Saf pertama itu fadilahnya besar. Siapa yang datang duluan dalam acara apapun, baik Jumaat, salat 5 waktu, majlis ilmu, yang datang duluan dia berhak mendapatkan kelebihan dari Allah. Ada sedikit misal dipisahkan, yang ini dari sampai beberapa orang dikosongkan. Itu dikosongkan oleh pengurus bukan untuk pejabat, tetapi untuk yang mengurusi muazzin, orang iqamah, imam atau khatib. Jangan sampai orang setelah iqamah anak doa jadi ho. Jadi dia sudah iqamah, lalu kemudian begitu lihat ke belakang tidak ada tempat, akhirnya terpaksa putar dari belakang ke belakangnya. Kalau model begitu tidak mau lagi jadi muazzin. Jadi ini duduk ini Allah Subhanahu wa taala mengutamakan yang lebih duluan datang. Makruh hukumnya malah mendahulukan orang lain dalam perbuatan ibadah, makruh. Dalam kawaid fikih itu diajarkan
Dalam kitab Ashbah wa Nadhair, Imam Sayuti juga menyebutkan salah satu kawaid dalam mazhab Syafi'i dan juga sama dengan mazhab yang lain, disebutkan al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam bidang ibadah makruh, tapi selain ibadah mahbub, disukai. Salah kita kalau seandainya kita duluan datang lalu kita mengatakan ke orang, silakan Pak, Bapak ke depan di saf awal saja. Makruh, orang ini tidak baik. Dalam pandangan Allah orang ini tidak baik. Kalau seandainya kita mau berwudu, makruh seandainya kita mendahulukan orang lain. Wudu dah dengan juile. Kita masih berdiri dengan rokok, siapa rokok berdiri saja. Duduk awal dah dengan juile. Awal dah. Makruh. Dalam urusan ibadah apapun makruh mendahulukan orang lain. Kitalah yang lebih dahulu harus mengejarnya. Karena Allah dalam beberapa ayat menyebutkan urusan akhirat fastabiqu, berlombalah. Yang namanya berlomba, siapa duluan dapat. Yang duluan dapat saf awal, dialah yang memenangnya. Jadi kebiasaan orang tidak mengejar urusan akhirat, tapi urusan dunia, Masya Allah, luar biasa dikejar. Urusan akhirat dia malah melambat-lambatkan diri. Pergi Jumaat lambat, sudah sampai di masjid tidak pilih saf awal, minta bintih yang paling likut. Seandainya masih bisa dibuat bintis ke belakang pagar sana, itu di pagar sana dia duduk. Padahal di sini kosong, tidak ada orang. Nah, sebagaimana kita melambat-lambatkan syariat Allah, begitulah Allah lambat-lambatkan keberkahannya untuk kita. Rezeki lambat, kemuliaan lambat, derajat di sisi Allah lambat. Bahkan Nabi pernah mengatakan di akhirat nanti Allah lambatkan dia untuk masuk surga walaupun dia ahli jamaah. Itu ada hadisnya. Saya tidak hafal lagi matanya dan tidak berani saya sebutkan, takut menyalahi Nabi. Tapi saya ingat Rasulullah mengatakan sebagaimana orang suka melambat-lambatkan urusan dengan Allah, maka Allah lambatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kita mungkin ahli surga, tapi ngantri dulu setelah orang lain yang dulu di saf pertama ngejar-ngejar untuk masuk surga. Nah, jadi jemaah belaka Allah, dalam majlis silahkan duduk. Kalau kita duluan yang datang, silahkan isi saf awal. Berikutnya, al-julusu biadabin wa khusyu'in wa tawadhu'. Duduklah dalam majlis dalam keadaan adab, beradab, khusyuk wa tawadhu'. Khusyuk, ya, artinya dia benar-benar fokus, dia dengarkan, ikhlas hatinya datang ingin menuntut ilmu. Wa tawadhu', dan juga dia suka merendahkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh salah seorang sahabat perempuan dalam hadis dari Qailah binti Makhramah, ra'at Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul qarfasa. Pernah dilihat oleh seorang perempuan, sahabat perempuan, Rasulullah sering duduk dalam keadaan qarfasa. Qarfasa itu apa? Duduk dalam keadaan memeluk lutut. Jadi lutut diangkat, lutut diangkat sampai dua tapak kaki menjejakkan lantai. Peik duduk, kemudian dia peluk betisnya. Dia peluk betisnya. Nah, ini disebut dengan duduk qarfasa. Rasulullah sering duduk begitu. Jadi dua-dua lutut diangkat lalu dipeluk betisnya. Dia memeluk betisnya sendiri. Dia duduk sambil melakukan ibadah atau sesuatu yang sifatnya berada di dalam hal-hal yang baik. Itu sering dilakukan Rasulullah. Tapi duduk qarfasa ini, memeluk lutut ini, menjadi makruh ketika hari Jumaat. Tapi selain hari Jumaat dibolehkan. Duduk seperti majlis, Pak, duduk memeluk lutut itu sunnah Nabi. Tapi hari Jumaat makruh. Karena hadis Nabi menyebutkan tentang khusus hari Jumaat duduk lalu memeluk lutut sambil mendengarkan, itu makruh. Kenapa? Menyebabkan ketiduran. Karena syaitan itu berusaha menjatuhkan amal kita, salah satunya adalah di hari Jumaat. Karena besarnya dan mulianya hari Jumaat.
Jadi sesuatu yang dimuliakan Allah, syaitan akan berusaha membuat manusia tidak dapat kemuliaan itu. Makanya ada orang yang kadang-kadang datang Jumaat itu nggak ada kerja dari pagi, masuk kantor tidak, belajar online tidak, ngajar online tidak, jual beli tidak, sudah pensiun, tidak ada kerja apa-apa, duduk rumah, jak kedai kopi, buka koran, nggak tahu kerja apa, itu mulai membaca dari awal sampai akhir, iklan habis semuanya, nggak ada kerja memang. Jadi hanabur baca-baca iklan kan. Tidak datang ke masjid di awal waktu, itu salah satu tipu daya syaitan. Salah satu tipu daya syaitan. Malah lebih aneh, tidak ada kerja, datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya Jumatnya sah saja. Karena malaikat telah menutup catatan amal, kata Nabi, dan mereka pun ikut mendengarkan khutbah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam majlis itu berusahalah mendapatkan sempurna kasih sayang Allah. Salah satunya duduk dengan cara tawadhu', rendahkan diri. Rasulullah cara duduknya dengan cara sering mengangkat lututnya. Tapi ada kalanya Rasulullah sering duduk dalam keadaan murabba'. Murabba' ini seperti bapak duduk, bersila seperti begini. Ini sering Rasulullah lakukan ketika selesai salat, habis salat subuh. Dalam hadis sering Rasulullah lakukan habis salat subuh, menunggu sampai matahari terbit, tulu'a. Itu Rasulullah sering duduk dengan cara murabba', bersila, lalu beliau berzikir kepada Allah. Jadi ini duduk seperti ini dibolehkan. Nah, ada satu lagi model duduk yang dimakruhkan dalam majlis, yaitu adamul i'timad 'ala al-yadil yusra indal julus. Janganlah seseorang duduk dengan cara menyandarkan tangan kirinya ke belakang tubuhnya ketika duduk. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Syuraid bin Suwaid, qal marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari Rasulullah melewatiku, wa ana jalisun hakaza, dan aku sedang duduk dalam keadaan begini, kata dia. Lalu dia gambarkan cara duduknya. Bagaimana cara duduknya? Qad wada'tu yadiya al-yusra khalfa dhahri, aku telah meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku. Jadi bagaimana dia cara duduk? Pesada dulu bak jarawi, Pak. Model contohkan nama Ustaz Fahrul, model duduk begitu, Pak. Ibu-ibu nampak ya, cara cuba Ustaz Fahrul, ibu-ibu belum nampak. Jadi menyandarkan diri dengan tangan kiri ke belakang itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Rasulullah melewati seorang sahabat ini, dia sedang duduk model begitu, wattaka'tu ala aliyati yadi. Jadi aku menyandarkan diriku, menyandarkan semua punggungku ke tangan kiriku. Jadi dia rebahkan ke belakang. Faqala, begitu Rasulullah lihat gaya duduk seperti itu, langsung Rasulullah mengatakan, ataqa'ud quddatal maghdubi alaihim, apakah engkau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah? Artinya Rasulullah ingin mengingatkan, ini duduk model begini, duduk yang tidak disukai oleh Allah. Pertama, ada kesan sombong, duduk dengan tangan, terutama tangan kiri, Pak, yang disebutkan. Saya baca dalam fatwa-fatwa tentang pertanyaan bagaimana kalau duduk dengan tangan kanan, maka para ulama menjawab tidak mengapa, karena yang diutamakan dalam hadis fokusnya adalah menyandarkan dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan tidak mengapa. Ini ada kesan duduk seperti ini sombong. Jadi sambil duduk pengajian, peduknya ikut, ada kesan meremehkan, dah home apa kepegah ke dia home, begitulah. Kalau kita lihat wajahnya saja, Pak, seperti orang meremehkan begitu. Jadi kemudian juga ada unsur kemalasan. Jadi Rasulullah paling melarang urusan malas dalam urusan ibadah, karena menuntut ilmu adalah bahagian dari ibadah ghair mahdhah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jangan duduk dengan cara meletakkan tangan kiri ke belakang. Nah, sekarang kalau tangan kirinya ke samping bagaimana? Dia bukan ke belakang,
ke samping, maka insya-Allah itu tidak mengapa. Apalagi kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia harus meletakkan tangan kirinya ke samping. Apakah terlalu lelah atau memang dia tidak bisa duduk lurus, mungkin pernah tertabrak, patah tulang rusuk, macam model, maka tidak mengapa insya-Allah, ya. Nah, kemudian ada berikutnya, ini masalah duduk ini. Berikutnya, ijtinabul hay'ah allati qad tankashifu fiha auratal insan. Janganlah seseorang duduk dalam majlis yang sifatnya bisa terbuka auratnya. Jangan duduk dalam majlis yang terbuka aurat, yang menyebabkan terbuka aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayakul ar-rajul bishimarihi. Pertama, Jabir mengatakan Rasulullah melarang seseorang makan dengan tangan kirinya. Au yamshi fi na'lin wahidah, atau dia berjalan dengan satu sandal. Nanti ini dalam adab berjalan diajarkan. Jadi jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Dalam hadis yang lain disebutkan karena syaitan minum dan makan dengan tangan kiri. Kadang-kadang yang anehnya Bapak Ibu, orang sudah tahu ini tapi tetap melakukannya. Sudah tahu. Dan yang anehnya lagi, sering terjadi kadang-kadang sambil ikut majlis pengajian. Ini aqua gelas di depan ni, apapun mereknya, ya. Jadi duduk di depan, dia dapatkan minuman itu sambil dengar pengajian Jarawi main, minum dengan tangan kiri, padahal dia sedang berada di tempat yang mulia, tapi dia melakukan amalan-amalan syaitan. Bahkan Nabi mengajarkan kalau seandainya seseorang harus minum dengan tangan kirinya, maka hendaknya meletakkan tangan kanannya di bawah punggung gelasnya untuk memberi isyarat bahwa dia bukan pengikut syaitan. Nah, jadi kemudian Rasulullah mengatakan jangan berjalan dengan satu sandal. Ini maksudnya kalau sandal putus, jangan jalan dengan sandal satu, putuskan kedua-duanya. Enggak mesti begitu, Pak. Maksudnya yang tersisa satu itu jangan jalan dengan satu sandal, jangan pakai dua-duanya. Nah, satu hilang, jangan pakai dua-duanya. Jadi jangan mencingklat-cingklat dengan satu sandal. Nah, itu hukumnya makruh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan wa ayyashtamil as-sama', dan janganlah seseorang memakai pakaian as-sama'. Bagaimana bentuknya? Ayyahtabi fi saubin wahid, dia kadang-kadang memakai baju hanya dengan satu lapisan, kashifan an farjihi, lalu dia menampakkan auratnya. Jadi ada model yang dicampakkan oleh Rasulullah dalam hadis surat Muslim ini. Ada orang model pakai jubah contoh, cuma satu lapis, Pak, nyahana sapu dalam, lalu duduk angkat lutut, karena mencoba meniru tadi, dia angkat lutut, jubah pendek, lutut diangkat. Tahu apa yang terjadi, Pak? Maka menghambulah dunia ini. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Kita yang pakai kain sarung hati-hati, Pak. Makanya pakaian itu yang terbaik kata Rasulullah fi saubain, dua lapis. Dua lapis, apapun model pakaiannya. Kalau ada pakai jubah, satu harus ada celana pendek di dalam. Paling kurang celana dalam. Paling kurang. Yang pakai kain sarung begitu juga. Usahakan dua lapis, itu yang terbaik pakaian. Jadi kalau terjadi sesuatu, orang tidak segan untuk menolong kita. Karena kalau sempat kita keluar masjid, Pak, kenang pintu ulai miyub aki wadu, kita enggak pakai apa-apa. Ini berbahaya, ini enggak boleh. Maka duduk dalam majlis itu jaga-jaga diri, kain-kain melipat jakrung, kain-kain melipat jakrung. Karena yang nampak bukan jamaahnya, ustaznya yang nampak, Pak. Kalau jamaah enggak mungkin dia lihat ke belakang, ustaznya nampak kapalnya, gimana tapi pengajian model lagi ni. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jaga aurat dalam berpakaian. Sedikit lagi. Berikutnya ada satu lagi model duduk yang dilarang, yaitu adamul julus majlis syaitan. Janganlah seseorang duduk dengan duduk gaya syaitan atau majlisnya syaitan. Bagaimana ini?
Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yajlisa baina ad-duhi wa dhilli wa qala majlisus syaitan. Rasulullah melarang seseorang untuk duduk di antara duhi wa dhilli, di antara panas dan dingin. Jadi di antara misal ni, mohon maaf Bapak, kalau kita duduk misal di satu tempat, pertama kita aman, semuanya dingin, tiba-tiba masuk matahari dari pintu atau dari jendela. Ini bukan duduk saja, tidur juga begitu, dilarang. Menyinari sebelah badan, ini tidak boleh seseorang menyambung duduk dengan cara seperti itu. Hendaknya dia berpindah. Falyakum, kata Rasulullah, bangunlah, pindahlah ke tempat yang lebih aman. Jadi pilihannya kalau tidak panas semuanya atau dingin semuanya. Jangan duduk setengah dingin setengah panas. Kenapa? Rasulullah mengatakan majlisus syaitan, itu tempat yang paling disukai oleh syaitan. Nah, apa maksudnya? Para ulama mengatakan bisa jadi yang dimaksud Rasulullah, syaitan suka dengan begitu, cari tempat yang setengah-setengah. Makna kedua, syaitan suka sama orang duduk seperti begitu karena menyebabkan mudarat bagi tubuhnya. Orang yang duduk setengah panas setengah dingin, itu darahnya tidak normal untuk bisa bekerja dengan baik. Jadi setengah tubuh, setengah bahagian darah dipanaskan, yang setengah dingin, itu tidak normal, dan itu bisa menyebabkan penyakit kalau terus-terusan. Maka hati-hati tidur dengan jendela yang masuk matahari pagi, kita masih tidur, lalu dipanaskan setengah, lalu kita dingin setengah. Tapi alhamdulillah masjid-masjid hari ini itu tidak lagi mendapatkan keadaan seperti itu. Kita sudah tertutup semuanya, duduk di dalam AC, itu aman. Jadi yang dimaksud adalah matahari, cahaya matahari, bukan cahaya lampu. Jadi bukan hidup lampu setengah, mati setengah, lalu kita jaga-jaga jangan sampai di antara yang gelap dengan, tidak begitu. Tapi cahaya matahari. Kita bertemu di minggu yang akan datang, dan semoga yang berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah beri keberkahan pada keluarganya, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.